Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita akan kembali lagi bersekutu di dalam renungan. Untuk itu kita bersama-sama siapkan hati kita, pikiran kita untuk menuju kepada firman Tuhan. Kita bersama-sama memuji Tuhan dengan PKJ 242. Indah siang disinari terang. Kita akan baca Alkitab yang diambil dari Lukas 2 ayatnya ke-13 dan 14. Demikian bunyinya. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat dan jumlah besar bala tentara surga yang memenuhi Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikianlah bunyi firman Tuhan yang akan kita hayati bersama-sama. Kita beri judul dengan malaikat pembawa berita. Kalau Anda mendengar kata malaikat, apa yang terbayang dalam pikiran Anda? Dalam pikiran saya yang langsung terbayang adalah nona-nona cantik, lemah gemulai, berlong dress putih. Apa yang mereka berbuat? Menyanyi dan menari, itulah sosialisasi saya tentang malaikat. Sayang, ternyata itu semuanya keliru.
Jika Alkitab berkisah tentang malaikat, seringkali jenis kelaminnya tidak disebutkan. Kalau disebutkan yang ada adalah nama laki-laki, misalnya Mikael dan Gabriel. Semua itu disebutkan karena mereka dikatakan laki-laki, malaikat laki-laki. Kemudian ketiga malaikat yang datang kepada Abraham dicatat dengan sebutan 3 orang lelaki. Tugasnya itu pun ternyata bukan menyanyi dan menari. Kitab menunjukkan bahwa tugas malaikat adalah menjadi pesuruh Allah. Malaikat ibarat kurir yang disuruh Allah memberitakan sesuatu kepada manusia. Itulah yang mereka perbuat ketika mereka diutus menjumpai Abraham, Hagar, Lot, Yakub dan sebagainya. Dalam rangka kisah Natal, malaikat pun melakukan tugas membawa berita kepada Zakaria, Yusuf dan Maria dan para gembala. Itulah juga yang terjadi ketika malaikat menyanyikan pujian Natal yang tertulis di dalam Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nyanyian ini sebenarnya merupakan suatu pemberitaan atau pernyataan. Ketika itu malaikat baru saja menyampaikan berita kelahiran Yesus. Nyanyian pujian malaikat hendak menyatakan bahwa kelahiran Yesus itu menimbulkan dampak. Ada 2 dampaknya. Dampak pertama adalah bahwa kemuliaan Allah menjadi nyata dengan kelahiran Yesus. Maka kemuliaan Allah telah ditampakkan. Kemuliaan Allah berarti kuasa dan kasih-Nya. Dengan kedatangan Yesus dimulainya suatu zaman baru di mana tanda-tanda kuasa dan kasih Allah ditampakkan dalam dunia. Dampak kedua adalah bahwa damai sejahtera dimungkinkan ada di antara manusia dengan kelahiran Yesus. Dimulainya suatu zaman baru di mana hubungan antara Allah dan manusia dipulihkan, sehingga manusia dapat berhubungan dengan Allah seperti anak dengan ayah. Demikian pula dengan manusia lain sebagai saudara dalam hubungan damai sejahtera. Rupanya nyanyian pertama ini merupakan puncak dari pelaksanaan tugas malaikat sebagai pembawa berita Allah. Setelah kejadian itu, Alkitab mencatat bahwa sekali-kali malaikat masih tampil menyampaikan berita dari Allah. Namun penampilan ini makin lama makin jarang. Ada sebabnya sekarang malaikat tidak tampil lagi, karena tugas malaikat sebagai pembawa berita Allah dialihkan kepada gereja. Sekarang gereja-gereja yang bertugas menjadi pesuruh dan pembawa berita Allah. Gereja bertugas memberitakan dan mewujudkan bahwa kelahiran Yesus dimulainya dengan kehidupan di mana kemuliaan Allah dan damai sejahtera manusia ditampakkan. Kalau sekarang gereja menggantikan fungsi malaikat, sepatutnya gereja juga tahu diri bahwa perannya tidak lebih dari sekedar membawa berita. Malaikat tidak mempunyai arti dalam dirinya sendiri. Malaikat bukan subjek yang bertindak sendiri dan tertarik perhatian kepada diri sendiri. Itu pula yang terjadi pada peristiwa Natal. Malaikat tidak berdiri di tengah panggung sambil menari, menarik perhatian dan menyita pusat adegan. Bukan malaikat melayankan Kristus.
Kali ini sungguh tidak lucu kalau seorang ada yang mengaku sebagai pembawa berita Allah, namun dalam prakteknya bermain sebagai pusat adegan dengan terus berdiri di tengah panggung dan berteriak-teriak meminta perhatian orang lain kepadanya. Inilah tugas malaikat yang seharusnya sekarang diganti oleh gereja. Lalu bagaimana gereja menjabarkan kelahiran Yesus? Kelahiran Yesus yang sungguh indah dan juga kemiskinan yang terlihat. Tampaknya Yesus bukan lahir di kerajaan, tetapi ia lahir di palungan kandang domba. Demikianlah saudara-saudara yang kekasih, kita boleh merasakan kelahiran Yesus ini yang nantinya akan kita junjung tinggi bahwa dia adalah juru selamat. Marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga mulia, kembali lagi kami datang kepadamu. Terima kasih di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami mau berdoa untuk gereja kami. Kiranya Tuhan berkati, biarlah apa yang dilakukan oleh gereja seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah gereja juga memancarkan kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk majelis-majelis gereja-Mu dan pendeta. Kiranya Bapa berkati, biarlah dia lebih bisa mengasihi kami ini semua, bisa menjabarkan kasih Tuhan kepada kami semua. Tuhan, berdoa untuk negara kami yang sedang dilanda COVID. Kiranya Tuhan berkati Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Kami juga berdoa bagi orang-orang tua lanjut usia. Kiranya Tuhan berkati dengan keadaannya. Kiranya Tuhan mengerti apa yang terjadi di dalam hidupnya. Dia merana, dia merasa disisihkan, tetapi kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua doa kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang kami kasihi, semoga firman ini menjadi
pedoman di dalam kehidupan kami dan juga bisa kami layakkan. Dan tidak lupa lagi, kita akan berjumpa di minggu depan. Kami percaya Tuhan memberkati kita semua. Amin.